Memang sudah ada kabar baik dari Pak Menteri Keuangan, bahwasannya mungkin nanti ada penambahan kepada daerah, itu yang sangat ditunggu-tunggu dari rapat kita kali ini. Namun Pak, ada sedikit yang saya ingin sampaikan terkait dengan TKD yang dikembalikan kepada Pulau Sumatera pasca dari bencana kemarin itu Pak. Tolong dibuatkan aturan yang lebih fleksibel terkait TKD yang dikembalikan ke daerah Pak, karena di Sumatera, saya dari Sumatera Barat, itu tidak semua daerah di Sumatera Barat harus melakukan revitalisasi terkait dari pasca bencana alam kemarin Pak. Jadi sampai hari ini di daerah itu menjadi perdebatan terkait penggunaan TKD-nya kepada Pak Menteri. Karena dari TKD yang dikembalikan ini kan difokuskan kepada perbaikan untuk bencana Pak. Di Bukit Tinggi salah satu contohnya, kota kami di Sumatera Barat yang tidak terkena dampak dari bencana, itu dananya ada tapi tidak bisa digunakan. Nah itu sampai hari ini menjadi perdebatan. Dan selanjutnya mungkin pesan kami juga Pak, karena kami yang turun langsung kepada daerah-daerah Pak, tolong untuk TKD ini tidak semuanya itu mandatorinya sudah diatur oleh pemerintah pusat. Karena tadi saya dengar dari Pak Menteri PPN bahwa kita tujuannya saat ini di 2027 adalah membumi. Jadi kalau membumi Pak, berikanlah ruang aktif yang lebih kepada masyarakat bumi ini untuk mengatur hujan yang diturunkan dari langit Pak. Jadi jangan bidadari dari kayangan terus yang mengaturnya Pak. Karena sampai hari ini mungkin memang pemerintah pusat itu sangat memperhatikan daerah, tapi tidak semua prioritas daerah itu tersentuh oleh pemerintah pusat, Pak. Sampai hari ini masih banyak sekali itu bagian-bagian vital di daerah itu yang ingin dibangun oleh pimpinan daerahnya, tetapi tidak bisa karena ada pemotongan anggaran, sudahlah dipotong, anggarannya sudah ada mandat-mandat khusus penggunaannya. Jadi tolonglah Pak berikan juga kepercayaan kepada daerah sehingga daerah ada peningkatan ekonominya. Dengan adanya peningkatan ekonomi di daerah, kita harapkan juga peningkatan ekonomi di negara kita juga lebih maju. Dan sampai hari ini kami wakil dari milenial dan Gen Z masih sangat mempercayai Bapak, Pak. Iya, pada Pak Purbaya ini kami harapkan PLN ini sampai hari ini masih sangat iri kepada Pak Purbaya karena bisa menyala tanpa token. Jadi tolong itu diteruskan. Dan sekali lagi Pak, ini pesan dari kami DPD yang mewakili daerah, berikanlah kepercayaan kepada pimpinan-pimpinan yang ada di daerah Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Kepala Bappenas, Bapak Wakil Kepala BPS, beserta jajaran yang hadir di kesempatan siang hari ini. Saya punya 3 pertanyaan kepada masing-masing stakeholder. Yang pertama kepada Menteri Keuangan yang saya hormati. Ini mengacu dengan kenaikan BI rate Pak sebesar 100 basis point sejak Mei 2026 dan beban utang yang berpotensi membesar. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Kementerian Keuangan menjamin defisit APBN 2027 tetap berada di batas 3% PDB sebagaimana disampaikan pada PPT halaman 8, sembari membiayai 60 program kerja prioritas nasional. Langkah konkret apa yang akan disiapkan Kemenq untuk memitigasi risiko fiskal daerah akibat pelemahan rupiah terhadap belanja modal berbasis impor, terutama pada proyek strategis DIY seperti tol Jogja-Bawen dan kawasan Aerotropolis YIA. Tadi mungkin sudah dibahas di slide 15, ada KBDBH, ada small scale PPI, tapi saya ingin mendapat gambaran lebih lanjut terkait dengan langkah-langkah mitigasinya. Lalu yang kedua kepada Menteri PPN Kepala Bappenas. Izin Pak, mungkin target pertumbuhan ekonomi nasional 2027 tadi ditetapkan 6,3% hingga 7,5% sebagai jembatan menuju 8% di tahun 2029. Sementara BI rate ini justru naik menjadi 5,50% dan tren retail sales nasional kontraktif.
Nah, pertanyaannya, apa dasar keyakinan Bappenas bahwa target tersebut tetap dapat dicapai tanpa revisi? Klaster PKPN mana yang secara spesifik memiliki lokus program di DIY? Dan apakah di DIY sebagai provinsi dengan basis pendidikan tinggi terbesar mendapat alokasi lokasi untuk program Sekolah Garuda Baru, Sekolah Garuda Transformasi, dan Sekolah Rakyat? Lalu tambahannya, mohon Pak dijelaskan juga keterkaitan klaster hilirisasi dan industrialisasi, khususnya pengembangan ekosistem kedirgantaraan dengan kawasan Bandara YIA dan rencana Aerotropolis Kulon Progo. Yang terakhir, untuk Wakil Kepala BPS. Izin Pak, DIY secara nasional memiliki disparitas mencolok antara angka kemiskinan dan IPM yang relatif tinggi. Mohon dijelaskan metodologi terbaru BPS dalam mengukur tingkat kemiskinan di DIY dan penjelasan struktural di balik anomali data ini. Bagaimana pula validitas data inflasi Mei 2026 sebesar 3,08% jika disegregasi per wilayah khususnya, apakah DIY mengalami tekanan inflasi pangan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional? Mengingat data retail sales nasional tercatat kontraksi 1,9% pada April dan 3,2% pada Mei secara tahunan. Sementara sektor pariwisata DIY sangat bergantung pada daya beli wisatawan domestik. Sejauh mana pula keterbukaan akses data mikro BPS bagi DPD RI dan pemerintah daerah dalam menyusun kajian kebijakan, khususnya untuk mendukung penajaman lokus program sekolah rakyat dan KDMP di tingkat kabupaten kota di Provinsi DIY. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan, Pak. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Sony beserta jajaran. Pertanyaan saya tidak jauh beda dengan teman-teman yang lain ya. Nama saya Jihan Fahira, saya dari Provinsi Jawa Barat. Mengingat Jawa Barat adalah provinsi paling besar di Indonesia ya, tapi kabupatennya juga masih banyak sekali yang di Indonesia ya, tapi kabupatennya juga masih banyak sekali yang dikatakan miskin, bahkan miskin banget gitu ya. Menurut BPS tahun 2025 Kabupaten Indramayu itu 11% kabupaten yang paling miskin di Jawa Barat. Saya cuma mau minta perhatiannya lebih karena mau berbicara sama siapapun pasti ujung-ujungnya ke Kemenkyu. Anggaran, dan anggaran. Saya bicara juga dengan Pemprov Jawa Barat, saya bicara juga dengan para bupati, semua ujungnya adalah Pak Purbaya. Nah, mumpung Bapak ada di sini, saya mohon perhatiannya juga, jadi jangan hanya sekedar teknis statistiknya. Saya ini kagum sekali mendengar Pak Sony tadi menceritakan begitu panjang, sekalipun tidak semuanya saya mengerti. Ya. Yang saya pahami adalah di Provinsi Jawa Barat masih ada 5 besar kabupaten yang jauh di bawah kemiskinan. Jadi mohon perhatiannya. Dari semua lini sudah pasti SDM-nya itu yang kayak saya berharap sekali perhatian dari Pak Purbaya untuk semuanya, pertaniannya, terus sekolah anak-anaknya, terus pekerjaan yang di bawah penghasilan standarnya, mohon sekali perhatiannya. Itu saja Bapak semuanya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semuanya berhubungan sebetulnya. Kalau anggaran kita diminta lebih dikendalikan defisitnya, otomatis ada yang dikurangi, termasuk transfer ke daerah. Kalau tadi Pak Ahmad Nawari nanya gimana bisa nggak utang diturunkan, ya bisa, tapi dampaknya ke sana. Jadi kita approach-nya hati-hati, gini, utang nggak kita kurangi mendadak, tapi kita perlambat pertumbuhannya secara bertahap tergantung kondisi ekonominya. Makanya dampak-dampak tadi ke daerah segala macam ada yang dipotong, DBH-nya maupun TKD-nya. Tapi Ibu Sinta
Bu Sinta, bukan saya yang motong itu. Ibu Sri main duluan, jadi saya pewaris aja. Jangan salahin saya dong. Enggak, saya hanya penima. Saya malah bahkan bertanya waktu jadi Menteri Keuangan, memang boleh DBH dipotong? Itu kan ada undang-undangnya. Orang saya bilang ada undang-undang yang setelah itu, undang-undang APBN boleh, katanya tergantung kepada kondisi keuangan negara. Tapi saya tetap merasa berdosa ke daerah. Jadi saya minta Pak Dirjen sudah menghitung pembayaran secara bertahap. Jadi kalau nanti misalnya kan nih APB-nya agak terselamatkan kan dengan harga minyak yang agak turun, kan ada sisa, karena saya hitung kan harga minyak dunia rata-rata $100 per barrel. Kalau turun let's say 75 per 80 sampai akhir tahun, berarti kan ada sisa uang tuh. Nanti itu kan sisanya mungkin kita utamakan ke daerah. Saya mesti lapor ke Pak Presiden ya, ke daerah. Jadi ada ruang untuk itu, tapi saya pikir sih undang-undang itu mau dijalankan. Jadi kita akan ini secara bertahap. Tentang yang janji saya waktu itu kok belum ditambah. Beliau bilang Juli mulai keluar Kalimantan Timur ya 2026. Yang 3 tahun itu akan enggak, yang janji tambahan transfer ke daerah 2026 kan. Ibu kan mintanya di meeting terakhir itu. Barusan kan nyindir yang itu kan. Yang kedua 2023 itu nanti dicicil, tapi yang 2026 yang tambahan itu akan ditambah bulan Juli ya, kira-kira gitu. Jadi sebetulnya gitu, daerah itu memang kondisi global masa kita seperti itu, tapi akan kita cicil bertahap. Jadi akan ada perubahan paradigma di sini dalam pengertian gini, jangan mentang-mentang pusat terus motong-motong aja tuh Pak Dirjen. Jadi kita akan atur secara bertahap. Bagaimana strategi mitigasi risiko kalau global, tadi Pak ini ya Pak Ahmad dinanyakan globalnya kehancuran, kita gimana apa gini terus, atau gimana ngendalin utang. Kalau utang dalam jumlah absolut nominal mungkin nggak akan diturunkan, tapi kita akan turunkan rasio utang ke PDB-nya. Jadi mungkin kita stabil tapi utangnya turun. Gimana kalau kita lihat zamannya Pak SBY kan utang PDB dari mungkin tadinya pertama dia pegang 90 terus terakhir ke 23% ke PDB 2014 kali ya. Habis itu naik lagi, sekarang ke arah situ. Apa rahasianya kenapa zaman Pak SBY bisa turun? Karena pada waktu itu yang mendrive pertumbuhan utamanya adalah private sector. Sedangkan government-nya juga mendrive tapi nggak maksimum habis-habisan waktu zaman Pak Jokowi, seperti zaman Pak Jokowi, sehingga utangnya ke PDB naik. Kenapa bisa begitu di zamannya Pak SBY? Karena kebijakan moneternya lebih mendukung private sector dalam bentuk uang di sistem dibiarkan tumbuh hampir 17%, akibatnya kredit tumbuh 22% rata-rata sepanjang 10 tahun itu. Sedangkan zaman Pak Jokowi turun ke 7% rata-rata uangnya, sehingga pertumbuhan kreditnya cuma 7% juga. Jadi walaupun government-nya ngegas habis, karena private sektornya nggak bisa tumbuh kencang, jadi tumbuhnya cuma 5 tapi utangnya naik terus. Jadi itu yang sedang kita perbaiki sekarang. Kita pastikan rasio likuiditas di sistem bertambah kan sejak September ke sini udah double digit terus rata-rata baseline atau M0, sehingga kredit bisa tumbuh. Bahkan di bulan Mei kemarin tuh kreditnya udah tumbuh hampir 12%. Jadi itu yang kita harapkan nanti mesin pertumbuhan hidup semuanya, private, government, apalagi private, government, supaya ekonominya tumbuh lebih cepat. Itu nanti kita bisa tumbuh cepat, tapi rasio utangnya akan cenderung turun karena kita harapkan private sector mendorong pertumbuhan lebih cepat. Rasio utang ke PDR, rasio private sector kontribusinya ke ekonomi kira-kira 90% lebih, pemerintah cuma 7% ke PDB. Jadi kalau yang private sector yang 90% lebih itu kerja, pasti dampaknya ke ekonomi akan lebih bagus dalam sisi PDB maupun itu. Tapi pemerintah juga akan berdampak signifikan juga, karena kalau pemerintah diam, private-nya juga pasti nggak jalan, itu yang 90 sektor. Jadi kita akan aktifkan semua itu.
Kan 2 triwulan terakhir udah kelihatan tuh kan, kita bisa tumbuh 5,39% di triwulan keempat, sekarang bisa 5,6 di triwulan pertama, 5,61 triwulan pertama, harusnya bisa lebih cepat lagi. Mungkin triwulan kedua agak melambat sedikit, tapi triwulan ke depan akan lebih cepat lagi, kita dorong ke arah 6%. Dari situ kita harapkan apa? Pendapatan pajak meningkat, termasuk pajak pemerintah di daerah. Jadi strategi globalnya seperti itu. Kalau yang langsung di daerah ada banyak sekali tuh untuk jadi satu lagi untuk Bapak kan juga bertanya cara nggak langsung, gimana membantu rupiah kita. Jadi saya kemarin ke Cina, bukan untuk jalan-jalan, lihat Great Wall, bukan. Cuman untuk melihat, mungkin nggak kita diversifikasi sumber pendanaan, jangan dolar base aja, tapi ke yuan base. Kan sama besarnya itu negara terbesar kedua di dunia. Dan kita punya bilateral swap agreement dengan Cina. Jadi ke depan kalau kita local currency transaction katanya BI sama Bank Sentral sana, di mana mereka bisa, kalau kita beli barang bayar rupiah, ada bilateral agreement BI sama sana, nanti mereka terimanya yuan di sana. Jadi dengan cara itu tekanan ke rupiah akan melemah secara signifikan. Saya lagi pikir juga nanti yang pendidikan Pandabon kan, mungkin kita pakai LTC aja, local currency transaction tadi, di mana mereka cuma beli bayarnya pakai yuan, nanti bank sentral sana masih ngatur, pokoknya saya terima rupiah udah. Jadi saya nggak terpengaruh ke fluktuasi atau tekanan dari dolar. Mungkin ada yang nggak suka itu, tapi biar aja. Sebelah sana pasti nggak suka, biar aja supaya seimbang ya Pak. Terus yang tadi utang, katanya kok utang lagi ke sana? Pak ini nggak ngutang Pak Habib Ali. Nggak ngutang Pak, itu adalah untuk membiayain proyek-proyek produktif jangka panjang, infrastruktur, jalan tol segala macam yang ada returnnya. Daripada saya ngundang investor asing, ngasih uang yang sama, barangnya punya dia, returnnya ke sana. Ini kan barang agak murah, kalau di Cina mungkin 3%, kayak IB bro. Bunganya. Yang kita tekan ke bawah lah. Tapi yang jelas, barangnya punya kita, returnnya punya kita balikin duitnya ke sana. Tapi yang penting itu, diversifikasi sumber pendanaan. Jadi kalau saya ditekan lagi sama misalnya S&P ya, atau yang lain-lain, boleh ngomong gitu, saya nggak tahu, ini live ya, udah silakan. Kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa mendapatkan sumber dana yang berimbang, sehingga ke depan kita akan lebih kuat lagi. Untuk Pak Tamsil, municipal bond, kita pada dasarnya mendukung Pak, cuman daerahnya belum siap. Itu kan mesti lewat asesmen lembaga pemerintah segala macam. Jadi kalau masukannya selama ini kurang keras, ya Bapak-Bapak kurang keras kali bicaranya. Dikerangin lagi. Tapi Bapak Presiden amat terbuka, cepat sekali dia tindak, dan dia cukup cerdas, amat taktis dalam merubah strateginya. Untuk di yang lain ada pendidikan sekolah gratis, adalah sekolah integrasi, ada juga sekolah rakyat untuk mendukung pembangunan atau orang-orang di daerah. Sekarang saya masuk satu-satu mungkin ya. Itu umumnya seperti itu. Sedikit aja. Oh yang 30%, apakah betul ada penambahan TKD 30%? Bukan itu. Yang ada adalah daerah kan kesulitan karena sebagian besar anggarannya untuk pegawai sudah di atas 30%. Sudah dilakukan relaksasi di mana daerah yang di atas 30% boleh diperpanjang. Saya lihat ada yang 60% lebih tuh. Nanti kan kalau dia di atas 30% kan pembangunannya berkurang. Nanti saya sudah diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri, daerah-daerah tersebut dan Menpan RB, daerah itu akan diisi pembangunannya dari pusat. Pak Mendagri akan mendesain, nanti akan dimasukkan ke anggaran tahun 2027. Jadi pembangunan daerah juga tidak diabaikan. Ibu Siti Kalimantan Tengah. Sisa anggaran dari Ibu Siti Kalimantan Tengah akan kita cicil Bu secara bertahap gitu. Kalimantan Tengah ya. Jadi secara bertahap sesuai dengan keadaan keuangan. Tapi paradigmanya berbeda dengan kemarin.
dengan menteri yang Ibu sebutkan tadi itu agak berbeda sedikit, beda paradigma, beda. Jadi kita coba semaksimal mungkin dilunasi secara bertahap. Karena DBH kan hak daerah. Kalau di AUDA kan bagi-bagi tuh. Kalau DBH kan hak daerah betulan kan. Dari sana ditarik harusnya dibalikin lagi. Jadi Pak Asko ini selama ini berbuat dosa Pak Asko. Lo ngambil uang orang lo. Jadi kapan Pak Menteri? Kan secara bertahap, Bapak bilang tadi. Saya sama pertanyaannya Pak. Bertahapnya tuh start bulan apa dibayarkan Pak? Juli sudah mulai jalan secara bertahap. Oh dia udah pensiun udah Juli ya? Dia bilang selalu Juli. Dia pensiun Juli rupanya. Oh panjang ya. Kita perpanjang sampai selesai tugasnya dia. Nggak perlu. Jadi seperti itu. Akan cepat. Kita kan uang cukup banyak kan. Sebagian di beberapa tempat. Jadi pemerintah cashnya cukup banyak. Nggak usah khawatir. Hanya kebijakannya harus dilaporkan dulu ke Presiden. Terus dari Ibu Sheryl Sumatera Barat, saya nggak ngerti tadi. Bersinar nggak pakai itu apa ya artinya? Nggak pakai token. Oke, tapi ini aturan udah fleksibel kita buat untuk pemdaya untuk dana-dana dari bencana itu. Jadi ada perdebatan sebetulnya itu apakah daerah yang didapat dari tingkat 2-nya ya, yang mendapatkan bantuan atau pengembalian DAU itu hanya daerah yang terkena bencana aja di bawah provinsi ya, daerah tingkat 2-nya. Tadinya ada yang bilang Pak yang kena bencana aja, tapi Pak Presiden memberikan petunjuk nanti kalau yang kena bencana nggak kena bencana nggak kena ribut lagi, karena kan biar kan berhubungan kan. Jadi atas petunjuk Pak Presiden diputuskan semua daerah tingkat 2 yang kena bencana di provinsi itu dapat perlakuan yang sama ya. Jadi aturan lebih fleksibel, semuanya bisa dicairkan, tapi sesuai asal daerahnya menjalankan sesuai dengan aturan yang dibuat. Kayaknya ini fleksibel kan? Ditanya berapa yang udah transfer ke daerah. Jadi kalau untuk daerah itu 3 daerah itu udah ada tambahan 10,6 triliun untuk pengembalian DAU-DAK-nya. Terus untuk bencana untuk rekonstruksinya sudah dianggarkan sebesar 100 triliun lebih dalam waktu 3 tahun. Tahun ini 32 triliun, 39, tahun depan sama juga sekitar 30-an sekitar. Jadi memang ada keterlambatan sedikit di tim dalam hal pencairannya ya. Di tim apa? Di tim Satgas karena perlu penyusunan rencana induk ya. Tapi sekarang sudah selesai. Jadi yang di Aceh Bu sudah pasti akan jalan lebih cepat dalam bulan-bulan ke depan, mungkin dari bulan kemarin malah. Dana-dana yang untap segala macam sudah diputuskan, uangnya sudah ada, tinggal dibelanjakan. Nanti kalau lambat lagi, Ibu komplain aja ke Satgas, biar Satgas rekonstruksi ya, dipimpin Pak Mendagri, dia bisa mempercepat lagi. Tapi kalau uang sudah secure, sudah aman. Dari apa lagi? Bu Yo, dari Jogja, Bu Yasinta, kenaikan BI rate, bagaimana langkah konkretnya nih? Ibu harusnya nanya BI. Jadi begini, kita di pemerintah memastikan uang ada di perekonomian sehingga tetap bisnis bisa berjalan. Kalau untuk Jogja ada tuh yang terkena COVID, ada tuh usaha kecil yang datang ke saya minta bantuan. Saya sudah minta PIP buat program supaya mereka bisa cicil jangka panjang dari PIP langsung dengan bunga yang rendah. Harusnya nggak masalah. Nanti saya janji udah ya, udah keluar ya, bener loh. PNM sama PIP ya, bunga berapa? Stretch kan, ditarik kan? Oh, bunganya nggak ada. Ya udah segitu Bu, untuk Jogja udah kita buat seperti itu. Harusnya saya mau ke sana lagi nanti untuk ketemu pengusaha-pengusahanya itu.
untuk Ibu Hilda, NTT perlu afirmasi fiskal untuk kemiskinan. Jadi Bu, saya minta Pak Askolani untuk memonitor daerah-daerah titik tertinggal dan terluar untuk melihat keadaan fiskalnya. Jadi harusnya dia, saya bilang kalau ada daerah yang betul-betul menjerit, kasih tahu saya, kita akan coba atur penambahan biaya ke daerah tersebut, mungkin termasuk NTT ya. NTT masuk. Saya punya utang ke NTT, harusnya saya mau berkunjung sana sebulan yang lalu, sampai sekarang belum jadi. Mungkin 2 minggu lagi ke NTT. Jalan ya. Saya akan jalan ke NTT 2 minggu lagi. Bulan terdampingin. Ya, ini sama Bu. Kita akan monitor terus seperti apa, dan kalau perlu ya kita tambah di AUDAK-nya ke sana sesuai dengan keadaan. Aceh udah ya. Terus. Udah kan tadi. Untuk Papua yang minta apa di AUDAK ditambah. Sebenarnya kami sudah diskusi waktu di kantor Presiden atas bentuk Bapak Presiden. Presiden diskusi dengan seluruh pimpinan Papua pada waktu itu daerah tingkat 1 maupun daerah tingkat 2. Disetujui bahwa kita kembalikan otsus, dana otsus tahun 2026 seperti sedia kala, dan setelah disetujui dan sebentar lagi akan dicarikan ya, gitu ya. Yang lain nanti tergantung diskusi Bapak Presiden lagi. Jadi ini kita menjalankan instruksi Bapak Presiden. Jadi udah aman Pak untuk otsus Papua. Pak Rudi, Papua Selatan, dia nyindir saya tadi. Defisit triwulan 1 cukup besar. Makanya orang di luar anggap, Rudi mana sini ya? Oh, ntar Rudi. Beliau menganggap anggaran tahun ini tidak berkesinambungan. Defisit triwulan pertama besar karena kita percepat belanja di awal tahun. Otomatis kan belanjanya besar tapi pajaknya belum kumpul banyak. Di bulan April sudah turun ke 0,6, di bulan Mei 0,7, di bulan Juni nanti kita perkirakan hanya 1% anggaran per PDB, defisit anggaran PDB. Jadi kalau kita kali 2 aja kayak orang-orang hitung-hitung, cuma 2%, tapi saya yakin akan lebih tinggi dari itu ya, seperti yang kita desain sebelumnya. Jadi APBN kita masih aman, kita betul-betul mengendalikan secara hati-hati. Maaf Pak Menteri, agak dekatkan mic-nya Pak, suara Bapak makin seduh aja. Makin sendu. Ini karena lapar nih. Karena pertanyaan juga susah, jawabnya pikir. Jadi gitu Pak, jadi kita aman terus, efisien belanja tapi jalankan seperti itu. Beliau mengkritik pembelian mobil dan sebagainya. Itu kan udah satu pelajaran buat pemerintah ya, nanti akan kita monitor lebih detail. Saya tanya sekjen tadi, boleh nggak saya bilang saya nggak tahu atau kecele. Dia bilang jangan bilang, tapi itu yang terjadi. Jadi pada waktu itu diputuskan sudah ditolak. Ya Pak Prima, kita juga nggak tahu keluar di bulan Maret ada pembelian. Jadi kita sudah tindak. Pihak baik yang terlibat dengan Kementerian Keuangan berkaitan dengan itu. Jadi mereka canggih juga sih. Kita yang kurang canggih, tapi kita betul terus Pak. Apalagi mungkin itu ya sebagian besar yang bisa jawab. Ada yang masih protes nggak? Nanti yang lain kita jawab secara tertulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All right.